anak-anak sekolah minggu semuanya. Sekarang kita mau sekolah minggu lagi. Oh iya, Fania disapa dong teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, tentunya adik-adik sudah mandi, sudah siap-siap untuk bersekolah minggu. Walaupun masih online, tapi kita tetap bersuka cita bisa bersekolah minggu bersama. Nah, ini mataharinya sudah bangun. Yuk kita memuji nama Tuhan. Dari terbit Dari terbit matahari. Mas Yosia. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ini tadi siapa sih, Dek, yang keyboard tadi? Kok nggak tahu? Ini mesti masnya yang itu loh. Siapa namanya? Oh, Yosia. Tapi nggak mau dikeliatin adik-adik. Ya, oke. Kita mau berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh teman kita, salah satu teman kita dari Sub Glodokan. Besok giliran dari teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, mungkin dari Sub Wedi, mungkin dari Sub Birit, mungkin dari Sub Margorejo, Mawen ataupun Bayat. Oke, kita mau berdoa bersama. Selamat pagi teman-teman. Mari kita berdoa untuk memulai sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih. Kita akan memuji nama Tuhan karena mengingat Tuhan sudah begitu besar kasihnya kepada kita seperti aliran sungai. Kita mau memuji nama Tuhan, kasihnya seperti sungai. Mas Yosia. Hatiku
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik Fania bisa memimpin doa? Oke, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami, membuka telinga kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak semua, kita tadi sudah berdoa kan? Kita sudah memuji nama Tuhan juga. Kita sudah menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, untuk Alkitabnya sudah disiapkan? Ya, kita akan membaca bersama Alkitabnya. Oke. Hari ini tema atau judul dari firman Tuhan adalah perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani, perlengkapan rohani apa saja ya? Kok kayaknya seperti mau maju perang aja. Ya, kita mau belajar apa saja perlengkapan rohani yang harus kita miliki. Baik, kita akan belajar bersama, kita akan membuka Alkitab, kita akan baca bersama. Perlengkapan rohani yang akan kita pelajari, yang kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Di situ perikopnya, judulnya adalah perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Bu Ica bacakan, anak-anakku semua di rumah juga ikut menyimak. Kalau sudah bisa membaca, untuk anak-anak yang sudah bisa membaca yang masih kecil-kecil, tapi udah pinter-pinter membaca, dibaca yang keras ya. Oke, Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kamu, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara.
Demikianlah firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Nah, adik-adik, anak-anakku semua, lihat di situ ada dua gambar. Gambar yang atas dan gambar yang bawah. Adik-adik, itu yang dilihat gambar apa ya? Ada sawah, ya ada sawah. Yang atas ada sawah. Terus ada rumput. Terus ada orang-orang yang bawa senapan. Ya, ada yang bawa senapan terus pakai baju kayak Pak Tentara. Ya, itu memang Pak Tentara. Mereka mungkin sedang berlatih perang atau bahkan sedang berperang. Nah, kalau tentara Indonesia pakaiannya seperti itu. Ya, pakai baju yang loreng-loreng kayak gitu, hijau coklat, kemudian bawa tas ransel, ada topinya, ada senapannya, sepatunya juga bukan sepatu biasa, nggak ada yang pakai sendal. Kemudian mungkin ada yang bawa apa semacam pisau tapi bukan pisau dapur loh ya. Nah, perlengkapan Pak Tentara yang ada di Indonesia seperti itu. Lalu gambar yang bawah, kok ada di padang gurun, terus ada kuda, terus ada dia pakai apa ya, semacam tameng, ada bawa pedang, terus bajunya baju kayaknya berat kayak gitu. Nah, pada kedua gambar ini ya, anak-anakku, adik-adik, ini keduanya merupakan gambar dari tentara. Ya, yang atas itu tentara Indonesia masa kini, yang bawah itu tentara pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu kala, ketika masih zamannya murid-murid Tuhan Yesus menyebarkan Injil. Ketika dulu masih pada zaman perjanjian lama. Nah, bajunya itu masih model seperti itu. Itu adalah baju dari tentara, dari panglima perang, dari prajurit perang. Semacam itu. Kayaknya ribet banget ya. Nah, tetapi dari gambaran itu Tuhan memberikan firman-Nya, yaitu kita sebagai anak-anak Allah harus memiliki perlengkapan perang. Kenapa kok nggak disampaikan harus bawa pistol, harus bawa senapan? Karena zaman dulu belum ada yang namanya pistol, belum ada yang namanya senapan, belum ada yang namanya tank. Nah, makanya Tuhan melalui murid-muridnya menggambarkan kita sebagai anak-anak Allah harus mempunyai perlengkapan perang. Tadi sudah disebutkan banyak sekali. Karena itu gambaran tentara perang pada zaman dulu, pada waktu itu. Kalau mungkin Injilnya ditulis pada zaman sekarang, bukan lagi pedang roh, tetapi senapan roh mungkin ya. Oke, kita akan mengupas, kita akan mempelajari apa saja yang Tuhan inginkan kita punyai sebagai perlengkapan senjata perang dari Tuhan. Nah, perlengkapan yang Tuhan berikan, ya. Yang pertama, ada perisai, tameng ini ya. Jadi kalau bermain perang-perangan, biasanya ada pedang, ada tameng. Nah, ini tameng atau perisai iman. Kemudian baju sirah itu yang depan ini loh. Nah, ini yang melindungi dada. Kemudian ikat pinggang, setut ya. Kalau adik-adik tahu, setut ikat pinggang. Ini yang biasanya dipakai ketika sekolah itu harus lengkap perlengkapannya, harus pakai ikat pinggang, harus pakai sabuk. Kemudian ada lagi helm keselamatan yang menutupi kepala, bagian kepala. Lalu ada ini kasut, atau kalau kasut tuh bentuknya kayak gini ya, kasut.
kasut Injil damai sejahtera. Kasut itu seperti semacam sandal. Karena dulu belum ada namanya sepatu boot. Nah, kalau tentaranya sekarang pakainya sepatu boot. Terus ini ada pedang. Nah, inilah perlengkapan yang tentara zaman dahulu harus pakai. Kok nggak pakai pistol tuh, Bu? Bukan, ini zamannya dulu, zaman kekaisaran dulu. Belum ada yang namanya pistol, senapan, bom. Adanya kayak gini, adanya pedang, panah. Nah, kayak gitu. Oke, kita akan belajar satu persatu bagian perlengkapan yang Tuhan berikan. Perlengkapan rohani yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Adik-adik, kalau sekolah atau kalau mungkin bepergian suka menggunakan ikat pinggang atau sabuk. Biar apa sih? Ya mungkin ada yang biar lebih cakep, biar lebih ganteng atau lebih cantik pakai ikat pinggang. Tapi ada juga fungsinya ya biar celananya kenceng, biar nggak lorot. Terus biar baju yang di atasnya lebih rapi. Nah, seperti itu. Tetapi di sini ikat pinggang kebenaran berdasarkan firman Tuhan, ini ikat pinggang ini seperti berpegang teguh pada kebenaran, seperti layaknya ikat pinggang yang baik, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Nah, kebenaran ini mengikat kita, mengikat anak-anakku semua, kebenaran diikat dengan kebenaran agar tetap anak-anakku dijaga dari iblis yang menyerang. Nah, kalau Allah di pihak kita, maka hanya kebenaranlah yang melindungi kita. Kebenaran tentang apa ya? Kebenaran tentang firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita, Tuhan itu rela mati untuk kita dan menebus dosa-dosa kita. Itulah ikat pinggang kebenaran yang harus adik-adik semua miliki. Yakinilah bahwa kebenaran dari firman Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Kebenaran bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, menyelamatkan dosa kita, itulah yang menyelamatkan kita. Kemudian apalagi ya selain ikat pinggang kebenaran? Nah, baju zirah keadilan. Baju zirah ini kan dipakainya di dada, melindungi jantung kita. Tujuannya apa? Baju zirah keadilan ini melindungi agar iblis tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Karena kita sanggup berdiri tegak, menegakkan kepala kita dan mengatakan, aku punya Allah. Nah, sehingga baju zirah keadilan ini melindungi tubuh kita yang agar iblis tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Lalu apalagi? Kasut kerelaan memberitakan Injil. Nah, kasut tadi kan seperti sepatu ya, seperti alas kaki. Kasut ini dipersiapkan untuk menuntun kita, anak-anak Allah, untuk pergi kemanapun Tuhan mengutus, memberitakan kabar baik tentang kasih Allah yang sangat luar biasa bagi kita. Nah, kemana? Wong kita masih kecil kok. Tuh, adik-adik, anak-anakku, kalau misalnya kalian sedang bermain bersama teman-temannya, nah, kalian kalau bersikap baik, bersikap ramah, bersikap bisa berteman dengan semua orang, itu salah satu memberitakan Injil. Anak-anak Tuhan ternyata hebat-hebat, ternyata anak-anak Tuhan itu ramah-ramah. Ya, anak-anak Tuhan itu ternyata tidak curang kalau bermain. Nah, itulah salah satu contohnya. Nggak perlu kita harus pergi jauh. Nah, anak-anak Tuhan ada di sekitar kita aja. Kemana toh? Pergi kemana? Loh, pas bermain aja kita bersikap baik, bersikap tidak curang. Itu salah satu contoh bahwa kita sudah memberitakan Injil. Kemudian, perisai iman, tameng ini tadi kan, tameng. Ini untuk apa sih? Untuk melindungi diri
dari panah-panah iblis, dari panah-panah kuasa gelap yang mengganggu kita. Karena Tuhan yang memiliki semesta alam ini selalu ada bersama kita. Tuhan itu menjaga kita. Maka meletakkan iman kita sebagai perisai agar iblis tidak bisa melukai kita. Tameng dibuat. Jadi iman kita kepada Allah ini sebagai tameng, sebagai perisai agar iman kita, agar kita tetap terjaga dari panah-panahnya si iblis. Lalu ketopong keselamatan, helmnya ini loh, Dik. Nah, helmnya ini loh anak-anakku. Helmnya ini melindungi kepala kita. Kita adalah anak-anak Allah. Iblis sudah kalah, maut sudah dikalahkan, dan tidak bisa memisahkan kita dari Allah, sehingga kita harus mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal itu, bahwa Tuhan memang sudah menyelamatkan kita, dan iblis sudah kalah, maut juga sudah dikalahkan. Lalu, pedang roh. Oh, ini pedangnya seperti api, pedang roh. Allah sudah memberikan senjata untuk kita menyerang balik pada iblis. Menyerang kebohongan dan penuduhan dari iblis. Nah, senjata kita, pedang kita adalah firman Allah. Sebab itu, ya, pakai firman Allah sebagai senjata kita untuk mengalahkan iblis. Kalau iblis bilang, gak apa-apa, ngambil sedikit aja. Paling temenmu juga nggak tahu. Nggak boleh. Kalau misalnya kita pengen pinjem, ya pengen bilang aja, aku pinjem dong mainanmu, jangan diambil tanpa izin. Itu namanya mencuri. Nah, gunakan firman Tuhan untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Kemudian, anak-anakku, apakah kalian sudah siap jadi tentaranya Allah? Nah, pastinya sudah siap, sudah diberi senjata dari Tuhan, mulai dari ikat pinggang, lalu apalagi baju sirah, kemudian apalagi kasut, kemudian ketopong atau topi tadi ya, helm, lalu pedang. Nah, sekarang anak-anakku semuanya sudah siap berperang untuk Tuhan melawan iblis, melawan kuasa gelap. Karena kita adalah anak Tuhan, anak Allah, yang sudah dibekali kebenaran firman Tuhan, dibekali dengan kuasa Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan sampai kalah dari iblis. Sadarilah bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita semua. Kita harus siap mewartakan firman Allah dan melawan iblis. Ya, kalian kuat, kalian hebat, kalian anak-anak yang luar biasa. Oke, anak-anakku, anak-anakku yang terkasih, kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa bersama anak-anakku di rumah, menyiapkan diri untuk berdoa mengakhiri firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kami, memberikan bekal kepada kami untuk mendapatkan perlengkapan rohani. Kami anak-anakmu yang masih kecil ini bisa menjadi prajurit-prajurit Allah di lingkungan kami. Menjadi anak-anak yang bawa terang, menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berpegang teguh pada firman Allah. Ajarkan kami menjadi anak-anak yang baik saat bermain bersama teman-teman kami, bersama saudara-saudara kami, menjadi anak-anak yang baik di hadapan orang tua kami, di hadapan guru, dan di hadapan keluarga kami. Menjadi anak-anak yang baik, yang tangguh, yang siap berperang untuk Allah.
Berikan kami hikmat untuk kami bisa belajar terus menggapai cita-cita kami, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan. Ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Sembuhkan juga kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit, ataupun keluarga kami yang sedang sakit. Tuntunlah kami dalam bersekolah, agar senantiasa dapat mengikuti semua pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami dengan baik. Berkati orang tua kami, limpahkan kami dengan cinta kasih untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala cinta-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan pastinya kita bersukacita setelah menerima firman Tuhan. Kita mau tambah bersukacita dengan memuji nama Tuhan. Oke? Happy ya ya ya. Oke, happy ya ya ya. Mas Yosia. Doa penutup yang dipimpin juga salah satu teman kita dari Subglodokan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah diberikan. Semoga dapat selalu menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di minggu depan. Sudah selesai adik-adik untuk sekolah minggunya. Kita akan bertemu kembali di minggu berikutnya. Selamat berhari Minggu, sehat selalu, tetap jalankan protokol kesehatan. Oke, Fania? Ya, jaga kesehatan ya. Ya, sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.